Oh, Sydney, share with us, please. Halo pemuda-pemudi harapan bangsa, apa kabarnya? Pengen jalan-jalan tapi di luar lagi hujan? Wow, mengharukan. Tidak perlu berkecil hati apalagi ngahuleng takutnya nanti diusap juri. Mending duduk santuy sambil ngopi karena saya akan menemani Anda dengan review film Scream sequel kedua. Yang seperti biasa jangan banyak ngabihun atau ngabiwir dan ngahuntu. Selamat menyaksikan. Film akan bercerita 2 tahun setelah kejadian sadis yang menimpa Sydney dan teman-temannya. Lewat Gail yang seorang penulis dan wartawan, kisah kematian beberapa remaja di kampungnya Sydney kini diangkat ke layar lebar dengan jalan cerita yang hampir sama, berjudul Step. Perilisan film itu tentunya mengundang penasaran semua remaja di sebuah kota, termasuk sepasang kekasih yang akan menonton film tersebut. Yang ketika keduanya memasuki bioskop, ternyata sudah dipenuhi para remaja berkostum Ghostface. Selama pemutaran film berlangsung, Phil yang kebelet pipis pergi ke kamar kecil dan tanpa sengaja mendengar kebisingan di samping kamar mandinya. Dan tiba-tiba Phil yang memasang telinganya langsung ditusuk hingga tewas. Di dalam bioskop yang suasananya seperti pasar kaget itu, Maureen didatangi seseorang dengan topeng Ghostface yang dikira pacarnya. Dan tiba-tiba lagi teriakan Maureen yang tersamar dengan riuh penonton itu tidak menghentikan si pria bertopeng Ghostface menikam Maureen. Yang pada akhirnya Maureen dengan penuh luka berjalan ke depan layar dan tewas secara mengenaskan di hadapan penonton film. Singkat cerita, keesokan harinya, Sydney dan Mas Randy, karakter yang selamat di film pertama, kini sudah melanjutkan hidup mereka. Dan saat akan berangkat kuliah, seorang temannya meminta Sydney menonton TV. Yang ternyata berita kematian Phil dan Maureen di bioskop malam sebelumnya kini sudah menjadi headline news di setiap saluran berita. Dan perlu diketahui, kedua korban pembunuhan itu tak lain adalah mahasiswa senior di kampusnya Sydney. Di tempat yang berbeda kita diperlihatkan dengan reporter yang menjadi pahlawan di film pertama, yaitu si Ece Gail, yang saat ini sedang meliput berita kematian 2 mahasiswa di bioskop tadi malam. Kemudian Gail didatangi seorang kameramen barunya bernama Jul, yang nama panjangnya adalah Juliadi, tapi katanya biar keren disingkat Jul aja. Saat sedang membriefing si Juliadi, maksudnya Jul, Gail kemudian dihampiri seorang reporter bernama Debbie, yang konon si Ece Debbie ini adalah pengagum beratnya Gail, dan selalu menjadi inspirasi dalam peliputan berita. Sementara itu Sydney dengan teman-teman barunya Haley dan Mickey, serta Mas Randy, berikut pacarnya Sydney, Derek. Sambil nongkrong mereka mendengarkan melihat konferensi pers yang diadakan kepala polisi terkait pembunuhan yang menewaskan 2 orang mahasiswa tersebut. Karena Sydney melihat Gail dikompres, dengan cepat ia berlari menghindar dan tanpa sengaja bertemu dengan Dewey. Yang setelah mendengar kabar kematian 2 orang mahasiswa, beliau langsung datang karena khawatir dengan keselamatan Sydney. Just watch out. Gail yang melihat keberadaan Sydney tanpa permios terlebih dahulu ujug-ujug mewawancarai Sydney. Dan dengan watadosnya Gail mempertemukan Keaton yang dulu sempat dituduh pembunuh ibunya Sydney. Hi, Sydney. Oh, Sydney, share with us, please. Gail yang kini berbalik kawiwirangan dicabok Sydney di depan umum, kemudian dihampiri Dewey yang memperingatkan Gail untuk menjauhi Sydney yang sudah mengalami banyak hal tragis. Dan menurut Dewey, seorang yang ambisius seperti Gail dengan menghalalkan segala cara memang pantas mendapatkan bogem Sydney untuk kedua kalinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Seorang mahasiswi bernama Cici, nggak pakai paramida, yang sedang menonton TV sendirian menerima telepon dari seseorang yang dikira pacarnya, tetapi ternyata si penelpon tersebut ujung-ujungnya mengancam akan membunuh Cici. Karena takut,
Cici lalu keluar rumah untuk menelepon keamanan kampus. Dan sialnya, saat di luar si Ghostface itu memanfaatkan situasi yang lalu masuk ketika pintu terbuka. Dan tiba-tiba, Cici kabur ke lantai paling atas dan tanpa perlawanan Cici ditusuk berkali-kali dan dilempar dari balkon hingga tewas. Sydney dan Derek yang saat itu sedang nongkrong ngorenyag setelah mendengar suara sirine, yang lalu semua penghuni asrama berhamburan mendatangi arah suara. Sydney yang berencana melihat lokasi kejadian dikejutkan suara telepon asrama. Tapi ternyata beruntung karena Sydney pemeran utama, ia mampu menghindari serangannya si Ghostface dan lalu ia berteriak memanggil Derek. Yang tanpa banyak mikir, Derek langsung mengejar si pembunuh bertopeng ke dalam rumah. Dewey yang datang setelah mendangu teriakan Sydney ikut masuk ke dalam menyusul Derek. Namun tanpa diduga, Dewey menemukan Derek sudah terluka. Melihat Derek terluka, Sydney kembali terkenang kejadian 2 tahun yang lalu saat Billy berpura-pura melindungi dirinya. Tapi ternyata justru Billy yang jadi pembunuhnya. Apakah kali ini firasat Sydney benar? Keesokan harinya di kantin, Mickey dan Haley meledek Derek karena Sydney kini memintanya menjaga jarak aman terlebih dahulu. Ditambah Sydney kini dikawal 2 orang detektif kepolisian. Namun karena Derek tidak mau kehilangan Sydney, seperti film-film Bollywood, Derek naik meja yang kemudian menyanyi. Yang kurang lebih seperti ini lagunya. Ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Terima kasih. Lanjut, masih di hari yang sama saat Mas Randy, Gail, dan Dewey sedang berbincang di halaman kampus. Seketika si Ghostface menelepon Mas Randy. Dan Ghostface mengatakan ia sedang mengawasi mereka bertiga. Gail's not here. Sementara Mas Randy membuat si Ghostface terus berbicara, Dewey bersama Gail lalu mencari si Ghostface yang menurutnya berada di sekitaran kampus. Dewey yang melihat seorang pria sedang menelepon kemudian menggabruk dan merebut handphonenya. Akan tetapi si lelaki yang digabruk sedang menelepon emaknya meminta dikirim uang karena uang jajannya selama di kosan sudah habis buat beli deposit Abah Zeus. Sementara itu Randy yang masih mengajak si Ghostface berbicara, tanpa disangka menggusur Randy ke dalam mobil dinasnya Gail, yang lalu menikam Mas Randy hingga tewas saat itu juga. Dan dengan demikian berakhirlah riwayat Mas Randy di film Scream ini. Besok harinya saat Sydney lagi di perpustakaan, ia mendapatkan pesan dari si Ghostface, yang lalu kedua pengawalnya Sydney bergegas memeriksa setiap komputer di perpustakaan. Dan tiba-tiba, Keaton muncul menghampiri Sydney dan pastinya Sydney yang sedang gempur semakin dibuat galempur dengan kemunculannya. Tanpa mempedulikan kondisi Sydney, Keaton yang haus popularitas dan ingin segera jadi artis kekeh mengajak Sydney menghadiri sebuah talk show. Bukannya tertarik, Sydney dengan lantang menolak permintaan Keaton yang tentu saja pengawal Sydney langsung membekuk si Keaton. Singkat cerita, Gail dan Dewey mencari pemutaran video untuk melihat rekaman pembunuhan Mas Randy, yang keduanya meyakini bila si Ghostface berada di lingkungan kampus, dan mungkin saja menemukan petunjuk pelaku pembunuhan. Akan tetapi, sesaat setelah memutar kaset, keduanya melihat rekaman mereka yang saat ini direkam si Ghostface. Dan tidak menunggu lama, Dewey langsung mengejar si Ghostface. Dan tanpa diduga, si Ghostface nyaris menikam Gail, namun beruntung bisa menghindar dan kemudian berlari ke sebuah tempat dengan dinding pembatas kaca berukuran tebal.
Namun malang nasib Dwi yang saat ini tuturubun bermaksud menyelamatkan Gel. Beliau justru tigugulitik hingga tisusud, yang pada akhirnya di hadapan Gel, Dwi ditusuk. Tidak lama berselang, saat dirasa aman, Gel kemudian keluar dari ruangan tersebut dan pasang rok dengan Keaton dengan tangan yang berlumuran darah. Dan Keaton menjelaskan bahwa darah ini adalah darahnya Dwi saat ia berusaha menolongnya karena sedang sekarat. Tapi karena tidak yakin, Gel tetap mengira Keaton adalah si Ghostface yang kemudian berlari keluar gedung. Di mana Gel bertemu Debbie yang lalu merebut telepon kemudian menelepon polisi dan mengatakan bahwa pembunuh yang berkeliaran adalah Keaton. Sin kemudian kembali ke Sydney karena keselamatan jiwanya semakin terancam. Bersama Haley, keduanya dipindahkan ke tempat yang lebih aman bersama para penjaganya. Eta akan tetapi, sesaat setelah keluar kampus dan berhenti di lampu merah, si Ghostface datang menggorok leher seorang detektif. Dan seorang lagi yang berusaha melawan justru dibanting kemudian diseret hingga terjadi tabrakan. Namun beruntung Sydney dan Haley selamat, sementara si Ghostface sepertinya pingsan. Sydney yang penasaran dengan bebenguk aslinya si Ghostface kemudian kembali karena ingin membuka topengnya. Eta akan tetapi, si Ghostface sudah lenyap dari dalam mobil. Dan tiba-tiba, si Ghostface sudah berada di belakang Haley yang lalu membuat Haley meninggal di tempat. Sydney bukannya lari meminta bantuan ke kantor polisi, kantor hansip, atau minta bantuan bapak-bapak yang sedang ronda. Ia malah balik ke kampus dan masuk ke ruangan pementasan drama. Yang di sana sudah terikat Derek pada sebuah papan. Dan saat melepas ikatannya Derek, si koplok Ghostface itu sudah hadir di ruangan tersebut sambil menunjukkan bebengetan aslinya yang ternyata itu adalah si Kasep Mickey. Sambil cengar-cengir, Mickey mengatakan bahwa sejarah malam ini terulang kembali dan mencoba meyakinkan Sydney bahwa dirinya tidak mungkin bekerja sendirian dan sebagai partnernya tidak lain adalah Derek. Derek yang mendengar itu hanya bisa rungah-ringeh dan meyakinkan Sydney bahwa yang dikatakan Mickey adalah hoax. Hingga pada akhirnya, setelah menembak Derek, Mickey melanjutkan ceritanya yang sengaja akan menghabisi Derek. Dan kalaupun ditangkap, Mickey akan beralasan ia terinspirasi dari film dan mengaku memiliki kelainan jiwa. Sehingga pengadilan akan membebaskan dirinya. Mickey lalu memperkenalkan partner kejahatannya, yaitu yang ternyata Debbie. Debbie lalu berkata bahwa dirinya sengaja mempermak tubuhnya demi satu tujuan, yaitu balas dendam terhadap Sydney karena telah membunuh putranya, Billy. Dan tiba-tiba, Debbie menembak Mickey berkali-kali dan tanpa sengaja Mickey yang masih memegang pistol menembak Gale hingga jatuh. Saat Debbie sedang sibuk bicara teparuguh ciri khas penjahat di akhir-akhir film, Sydney mengambil kesempatan dengan masuk pintu penghubung ke belakang panggung, yang lalu disusul tembakannya Debbie. Tapi dengan sebuah kampak, Sydney memutuskan tali-tali yang menjadi alat pengikat properti pementasan drama. Hingga akhirnya Debbie jatuh dan kekurep bata setelah Sydney memutuskan salah satu tali. Ternyata Debbie masih hidup karena bata yang tadi menimpanya bukanlah batu pondasi bangunan, tapi cuma styrofoam pelengkap drama. Dan Debbie dengan pisaunya menyerang Sydney hingga digugulitik.
Dan tiba-tiba beruntung Keaton datang sambil menodongkan pistolnya Mickey ke arah Debbie, yang lalu dibalas Debbie dengan mengalungkan pisau ke lehernya Sydney. Debbie yang tidak eleh-geleng itu lalu mencoba mempengaruhi Keaton dengan mengatakan bahwa Sydney sudah memenjarakan Keaton selama setahun. Masa kamu gak mau balas dendam, Ton? Begitu kurang lebih kata si Ece. Keaton yang meregepkan omongannya Debbie lalu menurunkan pistol. Dan tiba-tiba lagi Consider it done. Keaton menembak Debbie hingga ngejungkel. Consider it done. Dan saat memeriksa mayat Debbie karena takut bangun lagi, ternyata Gale masih hidup karena kontraknya untuk sequel ketiga disetujui produser. Dan tiba-tiba kesimpulan dari film ini adalah jangan dulu berburuk sangka atau suujon pada orang, karena mana tahu orang tersebut yang kita suujonin menyelamatkan kita. Sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman atau saudara atau siapa sajalah, biar saya makin semangat untuk ngadongengnya. Terima kasih, tetap sehat, dan sampai jumpa.